Ini yang dari Singapura ini siapa namanya? Juslan. Juslan. Ya. Yuslan apa Juslan? J. J. Oh, Juslan. Juslan. Usia berapa? 64. 64. Wah, kakak saya ya. Kakaknya saya. Saya ada cari ini yang 30 tahun. Mencari ajaran mengenal diri sudah 30 tahun. Di Singapura nggak ada. Dulu belajar makrifat. Ya, makrifat. Sama hakikat insan. Makrifat itu seperti mengenal, Ya, mengenal. apa namanya, Mengenal diri. sifat-sifat, ya, sifat-sifat. jadi hanya sedikit mengenal dirinya, itu hanya sedikit. Enggak jelas. Ya, dia cenderung mengenal sifat-sifat Tuhan. Sampai pada akhirnya ketemu di Jawa, ya, Iya. di Indonesia. Saya itu pada kiai, padepokan, apa macam enggak sesuai, Enggak. terlalu rumit. Saya selalu meminta dengan yang punya, berikan saya yang Mudah. Udah capek lah. Udah capek lah 30 tahun. Singapura itu masih termasuk Malaysia apa beda? Independen. Oh, Singapura itu independen ya? Dulu kepunyaan Malaysia. Malaysia. Sekarang sudah merdeka sendiri. Sekarang Singapura nggak punya raja, presiden. Ya, ya, independen ya. Independen. Mantap sekali itu. Ada kadang itu di daerah Malaysia. Di Kuala Lumpur ada, di Johor ada. Johor Malaysia ada. Kalau Johor dekat dengan Singapura ya. Tapi tadi sudah coba? Sudah. Masalah saya mau menghafal. Enggak masuk. Masalahnya pasal ayatnya. Enggak pernah dengar. Jawa enggak pernah dengar ayatnya. Jadi dengan mengenal jati diri sebagai manusia hidup yang sesungguhnya di dunia ini, yang dimaksud Tuhan itu luar biasa di sini, Pak Juslan ya, Pak Juslan ya, itu luar biasa di sini. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena tidak harus orang cerdas yang bisa mempelajari, tidak harus orang pintar yang bisa mempelajari, juga tidak harus orang yang bisa membaca yang bisa mempelajari. Karena apa? Karena yang dimaksud Tuhan itu kan universal kan, hak semua makhluk, hak semua makhluk. Jadi kalau hanya yang bisa baca, yang cerdas, yang bisa mempelajari, kan kasihan hewan-hewan itu. Jadi tidak punya Tuhan kan hewan-hewan itu. Dengan wahyu pancalaku, atau yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman, bisa Pak Juslan. Itu terbukti dari saudara kita, kadang kita yang sedang stroke ya. Nah, stroke itu kan ada masalah di otak. Nah, masalah di otak. Namun dengan kepasrahannya, lambat laun mereka bisa.
Iya. Dengan kepasrahannya. Artinya dengan Wahyu Pancalaku kita bisa. Dengan Wahyu Pancalaku kita bisa. Bahkan Tuhan yang selama ini kita anggap gaib bisa kita tembus. Bisa Hanya dilihat. ya, hanya dengan Wahyu Itu Pancalaku. yang saya mau. Yang penting telaten kalau istilah Indonesia. Kalau istilah Jawa itu telaten. Kalau istilah bahasa Indonesia apa ya telaten itu? Teliti. Bukan. Rajin ya, rajin. Ya, rajin. Telaten, rajin. Yang terpenting dan terutama itu tentang pertumbuhan jati diri kita sebagai manusia hidup yang sesungguhnya, Pak Juslan. Itu yang paling penting dan paling utama. Jadi di dalam diri setiap manusia hidup itu ada 4 bibit ilmu Tuhan dan 1 bibit Tuhan. Ya, kalau dalam istilah Jawa disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer atau saudara 4 dengan induknya gitu ya. Nah, itu bibit itu sudah tertanam sejak pertama kali kita dilahirkan ke dunia. Ya, hanya saja 5 bibit ini tidak tumbuh. Maksudnya? Karena tidak dirawat. Ya, tidak bisa tumbuh dikarenakan tidak dirawat. Lah, 5 bibit inilah sesungguhnya yang disebut-sebut sebagai jati diri manusia hidup yang sesungguhnya. 5 bibit yang saya maksud adalah sedulur papat kalimo pancer. Nah, jati diri manusia hidup yang sesungguhnya ada di dalam sedulur papat kalimo pancer ini. Andai saja sedulur papat kalimo pancernya setiap manusia hidup itu bertumbuh sejak awal dia dilahirkan ke dunia, maka seumur hidup dia di dunia itu tidak akan bermasalah. Nggak akan bermasalah. Karena apa? Karena kehidupan di dunia ini adalah haknya mereka berlima gitu loh. Haknya mereka berlima. Mereka berlima menjadi tidak punya hak atas kehidupan di dunia karena mereka berlima tidak tumbuh. Masih jadi benih terus. Jadi sejak awal itu masih jadi benih terus. Masih biji terus. Karena tidak pernah dirawat. Kalau 5 bibit atau 5 benih atau sedulur papat kalimo pancer ini tumbuh dengan perawatan atau dengan dirawat dengan iman atau Wahyu Pancalaku, maka sebanyak apapun dogma, sekuat apapun dogma yang seumur hidup menghijab atau menutupi jati diri kita yang sesungguhnya sebagai manusia hidup di dunia akan hancur, Pak Juslan. Akan hancur. Lah, ketika seluruh dogma sebanyak apapun dan sekuat apapun menutupi jati diri kita sebagai manusia hidup yang sesungguhnya di dunia, maka dimulai dari saat itulah mata otaknya akan terbuka. Mata hatinya akan terbuka dan mata syahwatnya akan terbuka. Dan ketika mata otak, mata hati, mata syahwat ini terbuka, di situ yang sering saya istilahkan sebagai kesadaran. Jika 3 titik mata ini belum terbuka, dikarenakan 5 bibit ini belum tumbuh, maka selama itu dia krisis kesadaran, Pak Jusman ya, Pak Juslan. Krisis kesadaran. Nah, dikarenakan krisis kesadaran inilah ketidaktahuan selalu kita lakukan. Nggak tahu tapi kita berani melakukan. Gitulah. Apapun yang kita lakukan, sesungguhnya kita nggak tahu itu.
Sesungguhnya kita tidak tahu. Apa yang kita lakukan, kita harus melakukan apa sesungguhnya tidak tahu. Kita asal melakukan saja gitu. Ngikut umumnya kan, ngikut umumnya. Kalau tidak melakukan, tidak ikut melakukan, gengsi. Ikut melakukan, nanti kalau resikonya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, nangis, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Jadi, langkah awal yang terpenting dan terutama adalah menumbuhkan 5 bibit yang sejak awal kita dilahirkan ke dunia ini kita bawa atau ada di dalam diri kita, yang selama ini nyaris kita tidak pernah merawatnya. Karena itu dia tidak bertumbuh. 5 bibit yang menjadi jati diri manusia hidup yang sesungguhnya adalah tentang bahan dan asal-usul raga kita. Bahan dan asal-usul jiwa kita. Dan bahan serta asal-usul hidup kita. Kalau tentang bahan dan asal-usul raga atau wujud kita, ini sudah kita ketahui, walaupun baru katanya loh Pak ya. Walaupun baru katanya, tapi kita sudah mengetahui gitu loh. Oh, ternyata bahan dan asal-usul raga atau wujud saya itu dari ini dan dari sini. Asal-usul jiwa atau sukma kita dari ini dan dari sini. Asal-usul bahan dan asal-usul hidup kita dari ini dan dari sini. Lah, di sini kesadaran kita sudah mulai tersentuh. Kesadaran kita sudah mulai tersentuh. Karena apa? Karena 5 bibit ini atau 5 benih ini sudah mulai tumbuh dia. Kalau apa itu sudah mulai bertunas katakanlah. Ya, sudah mulai sudah tidak biji lagi dia. Sudah tidak biji lagi. Nah, kita tinggal memupuknya saja. Kita tinggal memupuknya saja. Karena apa? Karena dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Hanya dengan kita pupuk, mereka berlima akan tumbuh dengan sendirinya. Akan bertumbuh dengan sendirinya. Pupuknya apa? Pupuknya wahyu pancalaku. Yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman. Yaitu pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Itu pupuknya mereka berlima gitu loh. Dengan dipupuk wahyu pancalaku ini, mereka berlima akan bertumbuh dengan sangat cepat. Cepat, kemudian pertumbuhannya juga rindang, dan ini mampu menghancurkan dogma sebanyak dan sekuat apapun yang seumur hidup menutupi jati diri kita. Langkah awal penting dan utama adalah hal tersebut, Pak Juslan. Ya, tentang itu sudah saya tulis di sana. Ya, tinggal dipelajari aja, dipelajari. Nanti dia akan secara otomatis itu akan masuk, ya. Ya itu ya, sudah masuk dia. Masuk. Lah ketika dia masuk nanti akan dicerna oleh tubuh kita. Oleh diri kita akan dicerna. Nah, ketika diri kita sudah mulai mencerna, maka bermula pada saat itu bibit ini sudah tidak menjadi biji lagi dia. Langsung tumbuh dia. Nah, kita tinggal memupuknya. Memupuknya dengan wahyu pancalaku atau iman. Nanti otomatis di situ. Bisa dimengerti Pak Juslan? Ya. Jadi nanti caranya Pak Juslan tinggal ngikut apa yang dimotivasikan. Ya. Setelah sampai di ranah samadhi, ya. Setelah sampai di ranah samadhi, lah wahyu pancalaku atau iman ini gunakan. Ya, gunakan ketika sudah sampai di ranah samadhi. Dituntun apapun ya. Dituntun dengan teknik apapun, ikuti saja. Ikuti, setelah sampai di ranah samadhi, lah di situ Pak Juslan mulai menggunakan wahyu pancalaku.
akui bahwa memang Pak Juslan sudah mengalami kesulitan kan untuk menghafal. Nah, akui itu kemudian serahkan kepada sang empunya. Ya, serahkan, lalu diamlah untuk berusaha menerima apapun keputusan Tuhan. Andai kata Tuhan itu memberi keputusan bahwa Pak Juslan ini harus mengalami kesulitan di dalam menghafal ya atau mengingat ayat-ayatnya, ya Pak Juslan harus terima ya, harus terima senang. Ya, itu caranya seperti itu Pak caranya. Nanti selebihnya biar Tuhan sendiri yang melakukan. Ya. Biar dia urus. Ya. Soalnya kalau kita yang melakukan, bagaimana kita mau melakukan? Iya, selama ini kan kita sok bisa melakukan kan. Padahal sesungguhnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Semuanya itu kelakuan dia sendiri gitu. Ya kan? Semua itu kelakuan dia sendiri. Hanya jiwa raga kita ini dia gunakan, ya. Dia gunakan untuk melakukan itu, dia gunakan untuk melakukan ini. Tanpa digunakan oleh Tuhan, kita itu tidak bisa apa-apa Pak Juslan. Nah, kita harus sadar diri di situ. Itu motivasi dari saya. Nah, nanti selanjutnya Pak Juslan tinggal mengikuti teknik-teknik yang diajarkan ya. Motivasi dari saya ini digunakan ketika Pak Juslan sudah sampai di tahapan samadhi loh ya. Kalau belum di tahapan samadhi, jangan gunakan apa yang saya motivasikan tadi. Samadhi itu macam mana? Yang mana? Samadhi itu diam. Oh, yang... Mirip dengan meditasi, tapi bukan meditasi ya, bukan. Ya nanti kalau ketika dituntun kan dikasih tahu. Nah setelah dituntun ini, nah sekarang Pak Juslan samadhi. Nah ketika disuruh samadhi, nah Wahyu Pancalaku ini gunakan. Ya. Menggunakan itu bagaimana? Ya. Wayang Pancu laku. Cara menggunakannya, ini contoh dari saya. Ya ini contoh dari saya. Tapi Pak Juslan harus menggunakannya dengan bahasa Pak Juslan sendiri yang Pak Juslan sendiri ngerti gitu loh. Ya, pakai bahasanya sendiri. Ini contoh dari saya. Misal contoh, Tuhan, saat ini saya kesulitan menghafal ayat gitu ya. Menghafal ayat-ayatmu saya kesulitan. Menghafal firman-firmanmu, mempelajari ayat-ayatmu, mempelajari firman-firmanmu, saya sulit. Saya sudah tidak bisa lagi, tidak seperti muda dulu. Waktu saya masih muda, waktunya saya sia-siakan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Sekarang saya sudah sadar diri. Tapi ketika saya sudah sadar diri, justru saya sudah mengalami kesulitan Tuhan. Tapi saya rindu sama kamu. Maka aku serahkan semuanya kepadamu. Kemudian diam. Itu contoh dari saya. Tapi gunakan bahasa sendiri ya. Jadi untuk kadang Pak Juslan dari Singapura mulai dituntun dari Palungguh Pambuko satu-satu ya. Nanti kalau sudah mampu menghafal Palungguh Pambuko, kemudian naik ke Palungguh Panutup. Setelah naik di Palungguh Panutup nanti baru masuk ke Wahyu Pancagaib, yaitu dimulai dari kunci dan seterusnya nanti ya. Tapi di sini Wahyu Pancalakunya Pak Juslan atau imannya Pak Juslan harus jadi di sini ya, harus jadi. Ingat, ya ingat, jangan lupa Singapura Indonesia itu jauh, ya. Nah, itu makanya Pancalakunya harus sungguh-sungguh itu. Tapi ngomong-ngomong,
Jangka waktu visanya 10 hari. 10 hari. Tapi nggak ngapa, kalau nggak boleh juga saya mau balik apa itu biarkan nanti boleh beli lagi. Mantap. Itu baru iman. Ya. Saya mau betul-betul. Ya, mantap sih. Gampang itu mah. Yang penting Yang penting kita itu berhasil gitu. Berhasil bercumbu dengan Tuhan, mengenal Tuhan melalui diri kita. Bagus itu Pak Julang. Dan saya suka itu. Untuk kadang saya yang dari Sorong, Papua. Khususnya loh ya. Umumnya ya untuk kita semua lah, untuk kita semua. Tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan sebuah fenomena alam. Nggak lama lagi kita akan berhadapan dengan sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa, dan ini terjadi untuk yang ketiga kali ya. Hal ini terjadi untuk yang ketiga kali setelah zaman kakek nenek moyang kita Adam dan zaman Nabi Sulaiman. Ya, dan ini yang ketiga. Fenomena alam yang akan kita temui dalam waktu dekat ini adalah tentang terbukanya sebuah portal. Tentang terbukanya sebuah portal peradaban baru. Kehidupan manusia mencapai sebuah kejayaan. Namun ini hanya berlaku untuk manusia-manusia yang menyukai kebajikan. Ya, menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan. Bagi manusia-manusia yang tidak menyukai kebajikan, apalagi sampai melakukan, ini tidak berlaku. Ya, ini tidak berlaku. Lah, di dalam kejadiannya atau artinya sebelum portal besar peradaban kehidupan seluruh manusia di dalam mencapai kejayaannya, ini akan disertai dengan kejadian-kejadian yang sudah tentu sangat menyedihkan. Ya. Yang sudah tentu sangat menyedihkan. Dan kejadian-kejadian ini akan dimulai setelah tanggal 1 Suro. Sedangkan pembukaan portal itu terjadi pada tanggal 19 Suro. Yang sama dengan tanggal 17 Agustus, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Itu awal pembukaannya. Namun sebelum tanggal 19 Suro, dimulai dari tanggal 1 Suro, ini akan ada kejadian-kejadian yang wah. Nah, untuk seluruh kadang saya yang ada di wilayah Papua, NTT, termasuk Sorong panjenengan nih, berusahalah setelah tanggal 1 Suro sampai
tanggal 19 Suro tidak bepergian jauh, terkecuali pergi jauhnya untuk menyelesaikan laku murni menuju suci dan dalam tugas negara. Selain untuk menyelesaikan laku murni menuju suci atau dalam tugas negara, berusahalah untuk tidak bepergian jauh. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kejadiannya, dimulai dari tanggal 1 Suro sampai tanggal 19 Suro, jangan ikut campur, jangan cawe-cawe. Nikmati saja kelakuan apapun yang kita lakukan. Selebihnya biarkan. Itu adalah sistem alam ya, sistem alam yang sedang membersihkan dirinya dari kotoran-kotorannya. Jadi kita jangan ikut campur ya, jangan cawe-cawe, biarkan. Yang terjadi biarkan terjadi secara natural, tidak usah ikut campur. Dan ini saya mohon untuk semua ya, untuk semua poro kadang saya. Dimulai dari tanggal 1 Suro, setelah tanggal 1 Suro ya, sampai tanggal 19 Suro, berusahalah untuk tidak bepergian jauh. Terkecuali pergi jauhnya itu untuk menyelesaikan laku murni menuju suci. Gembleng gitu maksudnya, datang ke sini gembleng. Atau dalam tugas negara. Selain untuk menyelesaikan laku murni menuju suci, atau dalam tugas negara, berusahalah untuk tidak pergi jauh. Kalau masih di sekitar wilayah sendiri tidak apa-apa, seperti di pabrik tempat kerja itu kan satu wilayah tuh. Maksudnya enggak pergian main kok. Nah, seperti itu. Jangan lakukan itu. Karena sudah pasti kita akan menyaksikan banyak kejadian-kejadian yang membuat kita pasti akan goyah ya. Goyah. Setidak-tidaknya akan meratap sedih. Dan itu bisa momori laku atau menodai laku kita. Nah, terkait ini, manekung atau gembleng akan saya tutup selama 5 hari. Akan saya tutup selama 5 hari. Dimulai dari tanggal 14 sampai tanggal 19. Agustus ya. Dimulai dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 19 Agustus. Saya tutup manekung atau gembleng. Dikarenakan saya akan bergabung dengan seluruh para leluhur bangsa Barata melakukan perayaan Hastabrata atau melakukan aktivitas menyambut terbukanya portal dari 8 elemen semesta alam. Pada tanggal 14 saya akan bergabung dengan seluruh leluhur untuk melakukan penyambutan ini di titik elemen ke-9. Sedangkan di tanggal 17-nya saya akan bergabung dengan seluruh leluhur saya untuk melakukan ritual penyambutan tentang terbukanya portal ini di titik elemen ke-7. Setelah itu saya akan kembali ke Pesanggerahan untuk membuka kembali kesempatan manekung atau gembleng. Lah untuk seluruh kadang saya yang mungkin punya waktu dan kesempatan ingin ikut serta dengan saya menyambut, melakukan ritual atau melakukan aktivitas menyambut terbukanya portal, saya persilahkan datang. Nanti saya akan beritahu alamatnya. Karena saya akan mengikuti acara ini di 2 titik. Pertama di titik elemen ke-9. Yang kedua di titik elemen ke-7.
Dan selama itu kesempatan manekung atau gembleng saya tutup. Sedangkan untuk poro kadang yang ada di luar sana yang kemungkinan ingin ikut bersama saya, maka saya persilakan untuk mendatangi alamatnya. Nanti akan saya share alamat, 2 titik alamat yang akan saya ikuti acaranya. Dan kemungkinan acara yang paling besar itu adalah di titik elemen yang ke-7. Karena di titik elemen yang ke-7 ini bersifat universal atau bersifat umum. Bisa dikunjungi banyak orang. Bisa dikunjungi banyak orang. Bagi yang berminat ikut menyaksikan. Tapi di titik elemen ke-9 ini bersifat pribadi. Mungkin kalau ada yang mau ikut, kuotanya terbatas. Jadi saya batasi sekitar 100 orang saja. Tidak bisa lebih dari 100 orang. Tapi nanti di titik elemen ke-7 bisa lebih dari 100 orang bisa ikut. Dan di titik titik elemen ke-7 ini nanti akan diadakan sebuah acara ya, acara syukuran secara umum, enggak secara gaib maksudnya ya, enggak secara gaib, tapi secara umum, mengadakan selamatan secara umum. Dan titik yang ke-7 ini ada di lereng Gunung Lawu dan titik elemen ke-9 ada di Jenggolomanik. Jadi nanti acara penyambutan terbukanya portal saya ada di Pesanggerahan, ini. Karena apa? Karena titik elemen ke-9 adanya di Oro-Oro Ombo, dan Oro-Oro Ombo terletak sekitar 50 meter dari Pesanggerahan ini. Itu titik elemen ke-9. Sedangkan titik elemen ke-7 itu adanya di lereng Gunung Lawu. Jadi setelah melakukan acara di sini, saya akan langsung meluncur ke Gunung Lawu. Bergabung dengan teman-teman saya di sana dan seluruh leluhur saya. Yang pasti orang awam tidak akan bisa melihatnya. Nanti alamat tepatnya akan saya share secara umum di internet. Cuma yang perlu diketahui, kuota untuk ikut bersama saya menyaksikan terbukanya portal di titik elemen ke-9 terbatas. Yaitu 100 orang, tidak bisa lebih. Tapi kalau di titik elemen ke-7 yang berada di lereng Gunung Lawu itu tidak terbatas. Artinya bisa lebih dari 100 orang yang ikut. Ya nanti kita bisa langsung jumpa di sana, tidak perlu ke Pesanggerahan dulu, bisa langsung menuju ke tempat. Karena titik elemen ke-7 yang terletak di Gunung Lawu itu merupakan pertapaan dan patirtan yang sangat terkenal. Jadi kalau alamatnya sudah saya beritahu, tidak mungkin tidak tahu, karena itu tempat religi, wisata religi. Dan pada saat itu wisata religi di tempat tersebut akan ditutup ya, karena khusus diadakan sebuah acara penyambutan pembukaan portal. Rahayu, Pak. Rahayu. Wah, Bang Asgar. Dari mana ini? Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Luar biasa. Mantap. Selamat. NTT. Dari NTT. Santai dulu. Nanti untuk Mbak E tolong disampaikan salam saya di seluruh kadang di Sorong ya untuk tanggal itu.
Jadi kita ndak perlu neko-neko, ndak perlu macam-macam, ndak perlu apa-apa, ndak perlu. Cukup nikmati saja rasanya kelakuan kita sendiri loh ya, jangan kelakuannya orang lain. Kalau kelakuannya orang lain yang kita nikmati, wah kacau nanti. Bisa senewen kita. Nah, cukup itu, ndak usah cawe-cawe, ndak usah ikut campur. Apapun yang terjadi. Karena apa? Karena apa? Karena itu memang alam sedang membersihkan dirinya. Gitu. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi, yang mampu menghalangi tidak ada. Saya beri contoh, saya membersihkan daki saya sendiri, siapa yang bisa menghalangi? Ya, sama halnya seperti itu. Sama halnya. Jadi biarkan terjadi apa yang harus terjadi. Biarkan terjadi secara natural. Cuma itu tadi sampaikan kalau mungkin ada kadang dari Sorong yang ingin ikut menyaksikan terbukanya portal tersebut, nah, katakan di situ ya. Nah, jadi Pak Web mengikuti 2 titik, tidak kalau 9 titik, waduh, capek, nggak mampu lah. Jadi saya ambil yang inti saja, inti yang ke-9 dan inti yang ke-7. Yang mungkin yang bersifat umum dalam jumlah besar artinya lebih dari 100 orang itu di titik ke-7, yaitu yang ada di lereng Gunung Lawu. Di sana juga mungkin saya bawa kadang saya sendiri, teman-teman saya juga membawa kadangnya sendiri-sendiri. Nanti ketemu di situ, kita melakukan selamatan, terus ya mungkin kita sharing. Ya acaranya besar lah, bisa dikatakan acara besar di situ ya. Karena dari beberapa sahabat-sahabat saya akan ngumpul di situ, membawa kadangnya masing-masing yang ingin ikut menyaksikan terbukanya sebuah portal itu. Namun jangan risau, walaupun sebelum portal itu dibuka secara umum ya, tapi walaupun secara umum tetap orang awam tidak bisa menyaksikan. Terlebih lagi orang-orang awam yang tidak menyukai kebajikan sama sekali. Dianggapnya tidak terjadi apa-apa, dianggapnya. Nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada fenomena alam apapun menurutnya. Walaupun sebelumnya akan ada kejadian-kejadian yang sudah pasti itu akan menyedihkan kita lah. Karena apa? Karena yang mengalami kan saudara-saudara kita. Kita tidak mengalami, tapi saudara-saudara kita akan mengalami. Bagaimana kita tidak akan bersedih? Tapi jangan khawatir, jangan risau. Apapun yang dilakukan oleh alam tidak akan menyentuh diri kita kalau kita tidak ada karma di situ. Kalau kita tidak ada karma di situ, kita tidak akan tersentuh. Jadi jangan risau, jangan takut. Lah untuk Pak Juslan sendiri, dikarenakan pintu gerbang ini Pak Juslan temui di saat Pak Juslan sudah usia segitu, maka tidak ada senjata lain. Ya, tidak ada alat lain, tidak ada senjata lain selain Wahyu Pancalaku atau iman. Ya, Pak Juslan. Nanti saya bantu ya. Dan kemungkinan besarnya poro kadang kita yang tadinya seakan-akan gitu ya, yang tadinya seakan-akan mengalami kendala untuk melakukan manekung atau gembleng, nah di detik-detik terbukanya portal ini akan mengalami kemudahan. Jadi tetap bisa berangkat ya, tetap bisa berangkat manekung, tetap bisa berangkat gembleng. Hanya saja mungkin nanti akan tersipasi ketika hari-hari terbukanya portal tersebut.
Jadi kalau kadang saya dari Sorong, minta sesuatu dari saya tidak bisa memberikan. Kenapa tidak bisa memberikan? Lawang kita satu rumah. Apa yang ada di rumah itu, ya kita miliki bersama. Hanya saja panjenengan belum mampu mengetahui seluruhnya gitu dok kan. Nah untuk bisa mengetahui seluruhnya ya harus dipertahankan, hasil gemblengnya harus dipertahankan. Cuma ya itu tadi motivasi dari saya, nanti ndak perlu neko-neko, ndak perlu macam-macam. Cukup nikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan saja. Apapun yang terjadi, biarkan terjadi dengan natural. Nggih, dengan natural. Jadi sebelum tanggal 14 Agustus, kalau ada kadang dari Sorong mau manekung, mau gembleng, jangan takut ya, berangkat saja. Karena enggak masalah itu ya, bukan masalah. Tapi sebelum tanggal 14 Agustus. Karena tanggal 14 Agustus saya berhenti. 5 hari lamanya. Nah tentang alamat di lereng Gunung Lawu nanti saya share secara publik di internet. Bisa diketahui, nanti bisa langsung menuju ke alamat. Kalau mau mengikuti dari awal ya berarti harus ke Pesanggeran dulu, karena acara awal saya di Ororombo. Untuk yang gembleng, yang sedang gembleng, ada yang mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan? Ada? Aman? Enggak ada berarti ya, enggak ada yang mengalami kesulitan. Panjenengan? Bapaknya aman? Panjenengan kok noleh ke sana? Aman? Enggak ada kesulitan? Enggak ada. Asalkan mengikuti apa yang dimotivasikan, enggak akan sulit ya. Kecuali kalau panjenengan keluar dari motivasi. Ya? Ya iyalah. Sudah berapa tahun umurnya? 64. Dosa selama 64 tahun dibersihkan enggak sakit bagaimana? Mohon maaf. Bukan dosa kalau menurut saya, ketidaktahuan ya. Enggak. Ketidaktahuan kita selama 64 tahun diperbaikan kan pasti ngefek lah di raga kita, pasti ada efeknya. Justru itu bagus karena ada reaksi. Mempelajari sesuatu nggak ada reaksinya buat apa? Ya, benar. Itu bagus. Yang penting wahyu pancalaku panjenengan atau iman panjenengan harus jadi loh ya, harus jadi karena senjatanya cuma itu, nggak ada senjata lain. Bang Asgar bagaimana Bang Asgar? Kabarnya bagaimana kabar? Alhamdulillah. Sudah lama di Jogja? Kegiatan dari hari Senin. Senin kemarin? Ya. Berarti sudah hampir 1 minggu? Siap. Hampir 1 minggu. Baru selesai tadi. Iya, ya. Aman tapi? Alhamdulillah. Aman. Mantap. Bisa mengaplikasikan wahyu panca gaib dengan tugas? Alhamdulillah. Mantap. Sangat bermanfaat. Barusan kami tadi membahas tentang fenomena alam yang akan terjadi Bang Asgar ya. Lah di situ kan kita akan berhadapan dengan kejadian-kejadian yang pasti itu membuat kita sedih gitu ya. Nah, untuk
menghindari itu kan terbaik buat kita adalah diam di rumah. Dengan diam di rumah atau diam di tempatnya sendiri, enggak keluar kota, kan kita enggak kemungkinan menyaksikan kejadian-kejadian itu kan sangat tipis gitu loh, maksud saya gitu. Tapi ini enggak berlaku untuk yang dalam tugas negara atau apa namanya menyelesaikan laku murni menuju suci, itu enggak berlaku gitu. Enggak berlaku. Jadi untuk yang sedang menyelesaikan laku murni menuju suci tetap lakukan. Untuk yang sedang dalam tugas negara tetap lakukan. Jangan. Itu juga tanggung jawab soalnya. Tanggung jawab itu. Lah dari sini saya sudah nggak bisa banyak bicara di sini. Karena apa? Karena fakta kejadian yang akan berbicara gitu. Ini sudah saatnya. Kalau awal-awal kan saya masih apa namanya memberikan kabar kan. Nah sekarang apa yang saya kabarkan itu sedang terjadi. Jadi saya harus mengurangi bicara ini. Tinggal saksikan saja gitu, tinggal menyaksikan saja. Dan saya rasa kadangan kita malam ini cukup segitu ya. Itu informasi dari saya. Dikarenakan itu penting, makanya saya harus beritahukan gitu. Supaya kita lebih bisa membawa diri lagi, lebih bisa menyesuaikan diri, lebih bisa menempatkan diri, lebih bisa menjaga diri. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Ngomong ini jadi aja. Saya ngajak kemarin, cuman beliau kayaknya masih ada tugas. Iya, beliau kan kuasa hukum kita di sana. Jadi ada salah satu yang bermasalah yang beliau lagi urus.